Kabar buruk, 7 terpidana kasus Cirebon hingga Agustus 2025 tetap tidak dapat amnesti. Apa boleh buat? Seumur hidup mereka, sampai nyawa lepas dari raga, mereka harus tetap berada di dalam penjara. Tapi ada kabar baik nih, 1 orang terpidana korupsi menghirup udara bebas lebih cepat, yaitu Setia Novanto. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya kita semua menyambut betapa hukum sudah bekerja dengan luar biasa. Siapa yang bikin putusan? Wakil Tuhan. Permohonan PK atau peninjauan kembali Setia Novanto dikabulkan oleh hakim. Itu sebabnya Setia Novanto bisa menghirup udara bebas lebih cepat lewat pembebasan bersyarat. Murah hati betul hakim-hakim kita dalam memberikan layanan-layanan khusus, perlakuan-perlakuan yang meringankan, putusan-putusan yang melegakan bagi sekian banyak terpidana korupsi. Itu sebabnya kenapa kemudian ICW dalam salah satu risetnya menyimpulkan rata-rata hukuman bagi para koruptor hanya pada kisaran 3 atau 4 tahun saja. Nah, penjelasan tentang bagaimana sih sesungguhnya hakim memandang tindak pidana korupsi, bagaimana sih sesungguhnya hakim menyidangkan para koruptor, coba cek kembali episode yang satu ini. Di situ saya cerita sejumlah proses berpikir hakim, cara-cara hakim mengolah kemampuan kognitif mereka untuk mencerna kasus korupsi yang berujung pada peringanan sanksi. Tapi beda betul perjalanan kisahnya kalau kita bicara tentang, ambil contoh kasus Cirebon. Kasus meninggalnya Vina dan Eki yang berujung pada dikirimnya 7 orang dewasa dan 1 orang anak ke dalam penjara. 7 napi dewasa dihukum seumur hidup, sementara pelaku kanak-kanak sudah bebas, tapi dengan tetap menyandang status pidana bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan berencana dan pelaku rusa. Pengalaman saya terbatas, tapi boleh ya saya ingat-ingat sebentar perkara-perkara hukum atau kasus-kasus yang sempat saya cermati, bahkan saya hadir di persidangan sebagai ahli. Ada kasus pembunuhan di Papua, kemudian kasus penyalahgunaan narkoba di Jakarta. Ada lagi kasus pembunuhan di Subang. Apalagi kasus tadi sudah saya sebut meninggalnya Vina dan Eki di Cirebon. Juga ada kasus yang betapapun saya tidak hadir ke persidangan, tapi terus terang saya membantu tim penasihat hukum, yaitu kasus kopi sianida. Kasus-kasus yang saya sebut tadi punya kesamaan, yaitu menghadirkan ahli-ahli non-hukum. Ada ahli digital, ada ahli kimia, ada ahli balistik, ada ahli kedokteran, ahli psikologi. Intinya adalah serbaneka disiplin ilmu saintifik dihadirkan ke ruang sidang untuk membantu persidangan. Tapi boleh percaya boleh tidak, dari seluruh kasus yang saya sebut tadi, ternyata terdakwa dihukum berat. Itu artinya kurang lebih para ahli dengan latar belakang ilmu saintifik yang mereka punya, yang sudah dihadirkan ke ruang sidang, tidak banyak memberikan warna. Tidak berhasil meyakinkan hakim bahwa terdakwa misalnya tidak bersalah atau terdakwa sepatutnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Para ahli ilmu non-hukum gagal meyakinkan para sarjana hukum. Ada hakim, ada jaksa. Kenapa begitu? Nah, kita bisa tinjau secara umum dan nanti kita coba soroti secara spesifik. Kita mulai dari tinjauan umum. Pertanyaan yang ingin kita jawab, kenapa ya hakim-hakim seolah sulit sekali, bahkan tidak bisa diyakinkan oleh perspektif keilmuan dari ahli-ahli yang memberikan paparan saintifik mereka tentang perkara yang tengah disidangkan. Penjelasan umumnya begini. Pertama, tidak lebih tidak kurang karena pada dasarnya berkas yang harus ditangani hakim itu amat sangat banyak, menumpuk. Karena itu sepertinya hakim tidak bisa berbagi perhatian sepenuhnya
pada perkara yang sedang mereka sidangkan, pada berkas yang sesungguhnya harus mereka cermati. Berkas perkara menumpuk luar biasa. Yang kedua, sayangnya untuk mengolah berkas yang sedemikian banyak itu alokasi waktu sangat terbatas. Konstan sifatnya. Hanya 24 jam sehari. Dipotong jam istirahat, jam ibadah dan seterusnya. Ya praktis barangkali hakim hanya kisaran waktu kerjanya sekitar 8 sampai 10 jam per hari. Satu lagi, hakim staminanya juga terbatas. Bahkan seiring perjalanan waktu, pasokan energi hakim akan terus turun. Nah, sekarang kita kombinasikan ya. Berkas perkara dari waktu ke waktu terus mendaki, alokasi waktu konstan alias tetap, dan stamina hakim terus merosot dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Kombinasi ketiga hal itu menjadi dasar mengapa hakim sepertinya memang akan sangat sulit untuk menangkap, untuk mencerna, dan kemudian menjadikan pemahaman tentang perspektif saintifik itu ke dalam putusan mereka. Itu penjelasan secara umum. Sekarang penjelasan secara saintifik. Supaya tidak lupa, saya ulangi pertanyaannya. Kenapa hakim sulit sekali atau bahkan nyaris bisa diyakinkan oleh ilmu non-hukum yang berbagi pandangan untuk membantu persidangan? Secara spesifik, kalau boleh jujur nih, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para wakil Tuhan, tanpa mengurangi respek saya kepada teman-teman yang sarjana hukum, izinkan Al-Fakir bertanya ya, yaitu sejak sarjana hukum kuliah di S1, berapa SKS sesungguhnya yang dipelajari terkait dengan psikologi? Berapa jam yang diberikan waktunya oleh fakultas untuk mendalami kimia? Berapa banyak waktu yang tercantum dalam kurikulum untuk mempelajari digital? Berapa banyak hakim atau sarjana hukum punya keluangan waktu untuk mempelajari ilmu balistik? Perkiraan saya nih, untuk tidak mengatakan keyakinan saya, perkiraan saya sejak S1 para calon hakim tidak cukup punya pembekalan tentang ilmu-ilmu saintifik yang saya sebut barusan. Tambah lagi ilmu-ilmu lainnya yang juga bukan ilmu hukum. Alhasil kita bisa bernalar dengan perbekalan pemahaman ilmu saintifik yang katakanlah minim. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa memaksa hakim untuk dalam tempo secepat-cepatnya, dalam waktu yang terbatas, bahkan acap kali persidangan nyaris tengah malam buta, bisa memahami khazanah ilmu non-hukum. Sulitnya bukan alang kepalang, meletihkan. Belajar tentang DNA, belajar tentang statistik, belajar tentang kejiwaan pelaku kejahatan, belajar tentang jarak tembak. Aspek-aspek saintifik non-hukum semacam itu, hitung-hitungan di atas kertas, sulit untuk sekali lagi dipelajari, dicerna, untuk kemudian dijadikan sebagai pertimbangan ketika hakim membuat putusan. Karena itu, ketika sekian banyak disiplin non-hukum, sekian banyak kajian-kajian saintifik itu dihidangkan di ruang sidang, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, kita ini memaksa hakim untuk kemudian menjadi amateur scientist, ilmuwan amatir. Seolah-olah mereka yang perbendaharaan wawasan tentang saintifik itu minim akan bisa memanfaatkan ilmu itu secara optimal untuk pembuatan keputusan. Ya, itu kan sesungguhnya bukan merupakan ekspektasi yang realistis. Jadi kita memaksa hakim untuk seketika menjadi ilmuwan amatir dengan memanfaatkan tumpukan ilmu pengetahuan yang asing itu sebagai dasar dalam pembuatan putusannya. Agak semena-mena juga ya ternyata perlakuan kita kepada para hakim. Dengan kesadaran, baik itu penjelasan umum maupun penjelasan spesifik semacam ini, maka memang yang paling dibutuhkan tampaknya adalah kerendah hatian. Kerendah hatian dari otoritas hakim kita bahwa hipotesis saya, dugaan saya,
semakin banyak khazanah saintifik yang dihadirkan ke ruang sidang, semakin penat hakim dibuatnya. Dan ketika hakim sudah penat luar biasa, pertaruhannya adalah putusan hakim itu sendiri. Kalau otoritas hakim kita sudah punya kerendahan hatian semacam itu, maka silakan dipertimbangkan untuk melakukan beberapa inovasi. Misalnya, seringkali nih di ruang sidang ketika menyampaikan perspektif saintifik, tidak ada alat bantu, tidak ada whiteboard, tidak ada kertas, tidak ada alat-alat lainnya yang bisa diperagakan di ruang sidang untuk memperkuat aksentuasi ilmuwan guna memberikan perspektif kepintaran mereka kepada hakim. Jadi langkah paling sederhana yang perlu dipertimbangkan adalah menyediakan kesempatan, menyediakan sarana dan prasarana bagi para ahli ilmu saintifik itu untuk menggunakan alat bantu di ruang persidangan. Contoh ya, saya kalau hadir di ruang sidang seringkali menggunakan bahasa asing. Bukan untuk pamer kebolehan, sama sekali tidak. Tapi karena memang konsep-konsep, teori-teori yang saya pelajari berasal dari istilah asing. Kalau langsung saya gunakan ke dalam bahasa Indonesia, susahnya luar biasa. Kalau saya sudah merasa kebingungan, bagaimana pula kemudian saya bisa menjelaskan kepada hakim? Karena itu, kadang-kadang saya meminta izin kepada hakim untuk kemudian membawa alat bantu ke ruang sidang untuk membantu saya agar pada akhirnya bisa membantu majelis hakim dalam memahami perspektif keilmuan yang coba saya bagikan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, di sekian banyak negara ada istilah blue ribbon juries, juri pita biru. Maksudnya apa? Begini, kita mundur dulu ya satu langkah. Di negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon, mereka bedakan antara juri dan hakim. Kalau di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem kontinental, maka tidak ada juri. Pihak yang memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan pihak yang menentukan jenis hukuman bagi terdakwa, semuanya ada pada hakim. Sementara di sistem Anglo-Saxon, sederhananya misalnya, yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, ada pada juri. Jadi jurilah yang mencermati satu demi satu termasuk keterangan para ahli. Kalau juri kemudian memutus atau memvonis bahwa terdakwa bersalah, maka tugas hakim sebatas menentukan jenis hukumannya. Di negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon, mereka sekali lagi mendemonstrasikan, mereka bereksperimen dengan istilah blue ribbon juries, juri-juri pita biru. Kalau biasanya di kursi juri isinya adalah orang-orang awam, tapi pada kasus-kasus tertentu yang tergolong berat, yang membutuhkan kehadiran para ahli dari disiplin non-hukum, maka bisa saja kursi juri itu diisi oleh para cerdik cendekia. Kursi juri dipenuhi oleh orang-orang yang memang kompeten untuk memahami seluk-beluk ilmu-ilmu saintifik. Blue ribbon juries. Dengan menghadirkan juri yang memiliki latar belakang keilmuan yang memadai itulah, diharapkan akhirnya cermatan mereka, pertimbangan mereka ketika menentukan vonis terhadap diri terdakwa menjadi lebih akurat, menjadi lebih berkualitas. Di Indonesia memang tidak ada, sekali lagi tidak ada sistem juri. Hakim satu-satunya pihak yang menjatuhkan putusan dan menentukan jenis hukuman. Tapi barangkali perlu dikaji, baik itu oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial, untuk tempo-tempo pada kasus-kasus tertentu, pada perkara-perkara yang tergolong pelik, coba hadirkan hakim-hakim yang punya spesialisasi di bidang keilmuan terkait. Ya mungkin tidak semua. Di dalam majelis hakim ada satu ketua majelis dan 2 anggota majelis. Mungkin perlu dicoba bahwa salah satu anggota majelis adalah blue ribbon judge atau blue ribbon justice. Salah satu anggota majelis adalah
anggota yang sungguh-sungguh memiliki latar belakang keilmuan yang terkait dengan perkara yang tengah disidangkan itu. Kalau pendekatan atau inovasi semacam ini dilakukan, maka mudah-mudahan kontribusi ilmu-ilmu saintifik terhadap proses pembuatan putusan judisial akan lebih besar. Para ahli dari berbagai macam disiplin non-hukum akan punya ruang yang luas, akan punya kesempatan yang besar untuk berkontribusi bagi proses penegakan keadilan. Kalau pendekatan semacam ini dilakukan, maka mudah-mudahan ini pula yang akan bisa menstimulasi para hakim karir, para hakim dengan latar belakang ilmu hukum, untuk kemudian melakukan apa yang menjadi salah satu butir dalam kode etik pedoman perilaku hakim, yakni para hakim didorong, bahkan semestinya diharuskan untuk terus-menerus memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mereka. Itu saja, bukan hanya ilmu hukum, tapi ilmu-ilmu non-hukum pun sepatutnya dipelajari hakim. Akankah itu bisa terrealisasi? Ya, kita tunggu saja. Selama, hakim-hakim kita masih terus berkonsentrasi pada ilmu hukum, namun abai terhadap disiplin ilmu non-hukum, sepertinya para ahli yang hadir di persidangan hanya akan keluar dari ruangan sambil gigit jari saja.